أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrah li wabarakatuh. sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhat ilmin wa ansur 'alaina Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabtulus sholatu bi arba'a asyara khislatan bil hadathi wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Faslun utawi inilah pasal tabtulus sholatu utawi pira-pira kang ngebatalaken ing salat bi arba'a asyarata khislatan kelawan 14 perkara ataupun 14 tingkah. Jadi pasal yang selanjutnya di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwasanya mengenai tentang batal-batalnya sholat, perihal yang membatalkan kita sholat, dijelaskan di sini bi arba'a asyarata khislatan karena sebab 14 tingkah, 14 perkara. Apa saja yang 14 perkara tersebut? Yang pertama, bil hadathi karena sebab hadas. Yang pertama karena sebab hadas. Contohnya apa? Kentut, ya. Hadas. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Meskipun sencret, ya. Meskipun anginnya keluar hanya sedikit, tapi itu batal. Batal sholat, ya batal wudhu juga. Dan yang selanjutnya wa bi wuqu'in najasati, dan yang kedua karena sebab kejatuhan najis, ya. Illam tulqa halan, kalau tidak secepatnya dibuang, ya, di dalam seketika. Artinya ketika kita sedang sholat, kita tahu ada tai cicak jatuh di baju kita. Kemudian seketika kita buang, nah itu nggak apa-apa, ya. Langsung kita buang, kita jatuhkan, kita ibratkan. Seketika itu juga. Tuh. Jadi karena yang kedua itu karena kejatuhan najis, jika tidak dihilangkan seketika, artinya dia dibiarin aja gitu kan, lama menempel di baju kita, nah itu akan batal sholatnya kalau dibiarkan begitu saja tanpa dipegang atau diangkat dengan tangan atau selainnya, artinya langsung diibratkan gitu. Ya. Terus wangkishafil aurati, dan yang ketiga wangkishafil aurati, yang ketiga karena terbukanya aurat. Ilam tustar halan, kalau tidak secepatnya ditutupi, ya. Kalau tidak secepatnya kita tutup, seumpama lagi sholat angin gede, kebetulan kita nggak pakai celana dalam ataupun nggak pakai celana pangsi. Zaman dulu kan ada celana pangsi, ya. Kalau orang tua kita dulu sholat itu
sarung tapi di dalam pakai celana 3/4. Beda dengan orang zaman sekarang, sholat pakai sarung kagak, pakai celana 3/4. Gitu kan banyak. Iya, yang celananya kurang bahan. Apa nggak boleh Ustaz? Dia boleh, setidaknya adabnya. Iya. Artinya bagusnya seperti apa? Ya pakai celana 3/4 di dalamnya, baru kita lapisi pakai sarung. Itu apiknya seperti itu. Kenapa kok harus seperti itu? Untuk menghindari tatkala kita sholat itu aurat terbuka. Jadi ketika ada angin besar, aurat terbuka juga kita tidak terlalu was-was. Nah, kalau kita nggak pakai celana lapisan di dalamnya, apalagi nggak pakai celana sempak, ya itu kelonang-kelaninya itu kan bergerak. Tuh. Khawatir nanti sholat ada angin dari belakang karena pintu depan masjid nggak ditutup, angin gede dari luar. Pas ketika sujud nyiblak, ada belahannya kemana-mana. Batal kalau tidak secepatnya kita langsung tutup. Tapi kalau seumpamanya ketika terbuka seketika itu kita langsung tutup kembali, itu tidak batal. Ya, dia ada pengecualian di sini. Pengecualiannya bagaimana? Wangkishafil aurati ilam tustarhalan. Yang ke berapa itu? Yang ketiga itu karena terbukanya aurat, kalau tidak secepatnya ditutup lagi. Yang ketiga. Terus yang keempat, wanutqi biharfaini au biharfin mufhimin amdan. Yang keempat itu berbicara, ngomong, mengucap dengan 2 huruf ataupun dengan 1 huruf, mufhimin, orang lain itu memahami atau mengerti. Sumpama kita ngomong 1 huruf ataupun 2 huruf dari sholat. Pak Rasno, ada Pak Rasno nggak di dalam lagi sholat? Lagi sholat benar. Ada yang nanya di depan, nggak tahu. Wah, padahal mah ini lagi bawa duit sekoper ini. Kalau kakak ketemu hari ini bagaimana? Ada. Koper. Iya kan super terpaksa. Batalin ya sampai bisa entar dulu. Iya. Seumpamanya begitu. Nah, orang lain ngerti, tahan. Ataupun ya, ataupun gitu kan? Artinya kan kalau bahasa jadi di sini dijelaskan itu biharfaini au biharfin itu seumpamanya kan kalau dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu kan 1 huruf itu kan mengandung makna. Kayak bi maknanya dengan, min maknanya dari, li maknanya untuk, kan gitu. Itu artinya sahuruf ataupun 2 huruf mufhimin amdan. Ya, karena bisa dipahami oleh orang lain maupun sendiri, maka batal. Ini masuk dalam kategori pembatalan sholat. Terus yang ke berapa? 5. Yang kelima, wabil mufattiri amdan, dan sebab perkara yang merusak puasa. Ya. Jadi perkara yang merusak puasa itu apa saja? Ya makan, meskipun sedikit. Minum, umpama ada jigong tinggalan nasi itu. Ya. Makan daging semua. Sisa-sisa. Ketelan sayang lupa. Batal sholat kita, meskipun sedikit. Makanya ketika sholat itu kan kita disunahkan berkumur, ya. Berwudu itu kan memang itu pintu utama ketika kita sedang melaksanakan ibadah, maka toharoh kita pun harus benar-benar rapi. Jadi berkumur dulu biar rapi. Kalau memang ada daging-daging yang nyelip itu setidaknya dibuangin dulu. Ya, ketika kita sholat itu memang benar-benar mulut kita itu bersih. Tuh. Wal aklil katsir, dan yang keenam, makan yang banyak. Jadi
Jadi yang keenam itu makan yang banyak sekalipun itu lupa. Sekalipun itu lupa, udah jelas. Nasian sekalipun itu lupa. Yang ke-7, wasalati harokatin. Wasalati harokatin, dan yang ke-7 karena sebab bergerak 3 gerakan, ya, mutawaliyatin, dengan berturut-turut, ya, walau sahwan, meskipun lupa, ya, meskipun lupa, bergerak berturut-turut 3 gerakan meskipun lupa, apalagi sengaja di sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kuping gatel. Wah, ini batal. Ataupun ada batal. Bagaimana caranya? Udah. Pakai jari. Tuh. Mama gatelnya di bagian mana? Taruh sini. Itu pun ketika pakai jari pun nggak boleh begini, nggak boleh. Jadi memang harus berhati-hati ketika kita sholat itu gatal di bagian mana. Bagaimana Ustaz kalau nggak berturut-turut? Ya nggak batal. Umpamanya di ujung, selewatan dong. Ini kan cuma 1 gerakan. Batal nggak? Tidak, kecuali namanya Musa. Wasalati harokatin mutawaliyatin walau sahwan, bergerak 3 gerakan mutawaliyat, berturut-turut, walau sahwan, meskipun lupa, batal. Apalagi ingat, sengaja pergi sholat karena sholatnya di tempat terbuka, banyak ibu-ibu becek, cewek cakep. Ini bagian budanya. Nanti kayak itu pikiran kita udah agak benar. Kalau peci gue miring. Wah, sholat bener peci dulu. Batal. Berapa gerakan itu? Wah, sengaja lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Atau sholat dia nggak pakai peci. Biasanya anak muda ini mah. Kok benerin mental dulu? Iya. Ataupun, lagi sholat padahal. Kata, walau sahwan, meskipun lupa. 3 gerakan berturut-turut. Bagaimana kalau bergeraknya membarengi gerakan sholat? Umpamanya ketika kita selesai baca Fatihah kan ruku, ya, Allahu Akbar, kita nggak barengin sambil garuk, nggak apa-apa itu mah, karena kita sedang bergerak, boleh nggak barengin, itu disiasatnya di situ. Seumpama walaupun inna qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Itu bergerak. Jangan ketika kita tumanina aja. Mantap. Boleh. Disiasati. Jadi begitu fleksibel. Terus wal wasbatul fahishatu dan melompat kan jauh, melompat jauh. Ini mah umpamanya sholat ada makmum masbuk, orang yang datang baru sholat kan biasanya kan begini ya, imam di depan, di sini ya, satu lagi. Ketika di sini ada imam datang masbuk satu lagi, makmum masbuk yang datang satu lagi, itu ada undang. Meloncat, nah ini batal.
Kaget. Karena ada di video ada ya. Salto itu ketok. Wah, gila. Itu nggak benar itu. Kaget. Itu nggak beres itu. Ah, salto. Itu nggak beres. Jadi ada tata cara gerakannya juga. Ketika kita di toel itu hendak kita sholat, ketika kita sholat berdua, imam di depan, makmum di sini. Ketika kita di toel sama jamaah, makmum yang baru, kita itu ada jeda kan, nggak boleh langsung jok, nggak boleh. Berhenti dulu, jangan langsung. Kalau langsung ya 3 gerakan, batal. Jadi kita memang harus ada jeda. Di situ harus ada jeda. Ketika kita mundur, itu caranya. Jadi jangan sekaligus, rusak. Itu membatalkan sholat. Gak boleh kita sekaligus mundur. Oh iya. Makanya kalau sholat itu ya jangan terlalu mepet imam banget meskipun berdua. Kalau saya perhatikan gini ya. Iya. Di tempat pekerjaan itu ya banyak orang-orang yang celananya kurang kencang. Sholat itu imam. Begini nih. Sampai sikut dia tuh kena pundak saya. Itu baru kasih jarak minimal. Ketika ada makmum masuk datang, kita nggak terlalu jauh. Itu tujuannya. Jangan sampai nggak rusak sholat saking apik-apiknya. Cara kita bergerak mundurnya pun kita harus satu berhenti, satu gerakan hitungannya kan? Iya. Satu lagi, berarti kan nggak 2 dong, 1 dong hitungannya. Iya. Satu berhenti, 1. Kalau langsung 1, 2, 3 masuknya. Batal. Kalau jauh. Kalau salto, wah, mentang-mentang habis lolos silat, silat lakunya. Itu nggak boleh. Jadi itu dapat merusak daripada sholat kita. Yang ke-8 ayat 9 wadorbatil muftirati dan yang ke-9 karena sebab memukul dengan keras banget, memukul dengan banget keras. Sudah jelas itu. Apalagi kalau sholat sebenarnya meskipun kita tidak noel pun kita sudah dihitung jamaah. Meskipun kita enggak noel itu sudah terhitung jamaah. Yang penting niat kitanya makmuman lillahi ta'ala, udah termasuk jamaah kita. Imam masuk jamaah enggak? Jamaah. Enggak meskipun enggak ditoel. Otomatis. Kalau boleh wajah berantem. Apalagi palai Usoli palai. Berantem itu Busoli. Jadi kalau mau kajian lihat dulu yang mau di mamanya siapa? Ya. Jadi Apalagi kita orangnya nggak cocok kan ya. Karungin. jadi ada beberapa pendapat ketika kita toel itu khawatir si orang yang sholat di depan ini dia konsentrasi sholatnya, khusyuannya terganggu, khawatir ke situ. Dan juga ada yang membolehkan nggak apa-apa sebagai menandakan bahwa ketika ada makmum di belakang dia bacanya dikeraskan. Gitu. Di toel itu kecuali itu mungkin sholat yang bersuara, dulu maghrib, isya, subuh gitu. Ya meskipun sholat duhur asar, sholat duhur maupun sholat asar juga nggak apa-apa di toel. Jadi ketika dia bergerak itu rukun fi'li itu dia mengucapkan Allahu Akbar itu dinyaringkan biar jamaah yang di belakang ini mendengar.
situ, tujuannya kan situ. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang membolehkan dan juga ada yang memang nggak dibayar pun nggak apa-apa. Gitu. Lanjut. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Jadi yang ke-10 ya, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Menambah rukun fi'li dengan sengaja. Apa sih rukun fi'li itu? Rukun bangsa pegawaian, bangsa pekerjaan. Ya, sujud. Seumpamanya kita saking khusyuknya. Oh, saya habis baru-baru ini merapat ke majelis ngopi. Saya ibadah semangat. Zikir saya pengennya banyak terus panjang. Ya kan? Sholat saya lagi semangat-semangatnya sholat. Ketika sholat subuh, Allahu Akbar, imam kan 2 rakaat, saya mah 3 rakaat. Saking semangatnya. Biarin imam 2 rakaat, gua 3, gua lagi kusuk nih gara-gara gua majlis kopi. Kata siapa Paul? Salah ya. Ya, itu nambah rukun fi'li. Batal sholat, batal. Ya, batal sholat. Gak boleh nambah rukun fi'li di dalam sholat fardu. Mau sholat, gua malah lagi semangat ya sholat. Walaupun baca surat selesai, baca surat selesai, berdiri lagi baca Fatihah lagi. Nambah rukun fi'linya batal, nggak boleh. Ya, dengan sengaja. Dengan sengaja menambah rukun fi'li. Terus yang ke-11. Yang ke-11 itu apa? Wa taqaddumu ala imamihi bi ruknaini. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'liyin. 2 rukun fi'liyin kita dahului imam batal. Imam baru selesai waladhdallin, terus baru baca surat, kita udah rukun. Itu kalau rukun itu tidak, ini 2 rukun fi'li. Ya, ini 2 rukun fi'li. Ataupun ketika kita sholat berjamaah, imam belum Allahu Akbar, itu udah duluan Allahu Akbar, gua dulu imam. Saking semangatnya. Gak boleh. Ya, gak boleh mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Imam belum, seumpama kan habis iktidal, habis ruku kan iktidal, kita buru-buru, baru imam sami Allah, imam Rabbana lakal hamd, langsung sujud kita, terus duduk. Ini udah 2 rukun fi'li. Ketika kita sujud, lungguh di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, ini sudah termasuk 2 rukun fi'li. 1 rukun fi'li sujud, keduanya kita lungguh, ini rukun fi'li. Jadi ada 2 rukun fi'li dari situ batal sholat. Ketika kita sholat berjamaah, beda halnya dengan sholat sendiri. Apa sendiri. Di rumah nggak duluin gampang ini bang sendiri ya. Jadi mendahului imam dengan 2 rukun fi'li secara sengaja itu batal. Terus wa takhallufu bihima. Wa takhallufu bihima yang ke-12 ya. Bi ghairi udrin. Yang kelima itu bahasa Indonesianya itu terlambat 2 rukun fi'li tanpa udzur. Artinya ketinggalan sholat, imam sudah sujud, kita masih berdiri ya, tanpa ada udzur. Artinya tanpa adanya halangan ataupun tanpa adanya sebutannya udzur itu sebutannya halangan lah sebutannya ya. Udzur kecuali dengan adanya udzur. Seumpama ketika kita sedang sholat, imam sudah rukuk, kita masih berdiri, sakit, ada sakit, kram, apa, itu ada udzur. Tapi tatkala tidak ada udzur, kita sengaja berdiri sehingga ketinggalan 2 rukun fi'li daripada imam, maka ini dapat membatalkan sholat kita.
Terus yang keberapa teh? 13. Yang ke-13 wan niyatu qat'i sholat. Dan yang ke-13 itu sengaja memutus sholat. Sengaja memutus sholat. Sengaja memutus sholat itu sama ya, batal. Memutus sholat itu artinya saya batalin, membatalkan sholat. Sengaja membatalin, itu batal jelas. Jangankan ngomong, hati ngegentes batal. Terus wa ta'liqu qat'iha bi syai'in. Wa ta'liqu qat'iha bi syai'in, karena sebab apa ini? Bahasa Indonesia saya mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya. Ya. Artinya di sini niat untuk berhenti sholat di dalam hatinya ragu-ragu. Umpamanya ragu-ragunya begini, lagi sholat, ada duit, gas, udah mati enggak? Jemuran hujan ya. Hujan. Ono tahu udah diangkat belum? Iya kan? Ragu-ragu dalam hati. Nah, terus ragu-ragunya juga dalam sholat juga. Tadi sih baca belum? Nah, ini ragu-ragu dalam hati. Ini batal sholat, batal. Daripada lanjutin, lu batal aja sekalian. Mulai kan dari awal. Daripada ragu. Ya. Jadi ada 14 perkara hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama itu karena sebab berhadas, ya, keluarnya sesuatu kencing ataupun angin dari dubur maupun dubur. Yang kedua karena sebab kejatuhan najis, ya. Yang ketiga karena sebab terbukanya aurat, kalau tidak secepatnya ditutup. Terus yang keempat berbicara sengaja sehuruf ataupun 2 huruf mufhimin yang dipahami ya. Terus yang kelima itu karena sebab ya membatalkannya itu sesuatu yang membatalkan puasa kita sama halnya gitu. Karena makan kecil yang ada di mulut kita sisa-sisaan. Terus wal aklil katir, dan makan yang banyak meskipun lupa, nasian meskipun lupa. Itu yang ke-5 ya. Terus yang ke-6 itu bergerak 3 gerakan mutawaliyat nih, karena berturut-turut ya. Walau sahwan meskipun lupa. Tuh. Terus yang ke-7 itu karena sebab lompat jauh. Terus yang ke-8 memukul yang kencang. Yang ke-9 itu menambahkan 2 rukun fi'li secara sengaja. Yang ke-10 mendahului imam dengan 2 rukun fi'li secara sengaja. Terus yang ke-11 tadi mendahului imam saya yang 11. Yang 11 mendahului imam ya dengan rukun fi'li. Yang ke-12 itu terlambat 2 rukun fi'li tanpa udzur. Terus yang ke-13 itu sengaja memutus sholat ya, sengaja memutus sholat. Terus yang ke-14 itu ragu-ragu di dalam kita sholat, hati kita ragu-ragu, mikirin jemuran, mikirin klien, mikirin gitu. Suka ada pikiran kayak begitu ya, pikiran jus udah pesan dari angka belum, jus itu ya iya. Jadi itulah 14 perkara yang dapat membatalkan sholat kita, yang dapat membatalkan ibadah sholat kita. Maka kita harus hati-hati ketika kita melaksanakan ibadah. Jangan sampai ibadah kita itu tidak ada nilai dan pahalanya, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar ilmu itu penting. Ini ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu tingkah laku. Apa sih ilmu tingkah laku itu? Ya kalau kita mau puasa, belajar ilmu puasa itu bagaimana? Itu ilmu halnya. Kalau kita mau sholat, belajar ilmu sholat itu seperti apa? Ya itu ilmu hal sholat. Ilmu zakat sama. Bagaimana caranya ilmu kita berzakat itu? Cari ilmu zakatnya. Maka tatkala orang itu melaksanakan satu amalan
tanpa dia mengetahui ilmunya, tanpa dia mengetahui tata caranya yang bagaimana yang baik dan benarnya, maka khawatir nanti amalannya itu jadi mardudatun la tuqbalu, tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hanya itu saja, satu pasal judul banyak itu. Nanti kita sambung lagi di malam Rabu berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada rekan-rekan sahabat Ngopi semuanya. Dan saya mohon maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya apabila penyampaian ini banyak kesalahan, banyak kekeliruan kepada para guru, para asatidz. Mohon bimbingannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan saya pribadi diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam berbicara, dalam menyampaikan ilmu, memberikan manfaat, dunia akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Dari saya pribadi mohon maaf. Allahumma billahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.